Bencana bisa datang kapan saja, namun kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Kentongan RRI ND. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kembali lagi dalam program Kentongan ya, program yang menghadirkan informasi, edukasi dan juga wawasan mengenai mitigasi bencana untuk membangun kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat. Dan pendengar, sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar dan menimba ilmu saja ya. Sekolah ini juga menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, guru dan seluruh warga sekolah dalam menjalankan berbagai aktivitas setiap hari. Karena itu, ketika bencana terjadi, keselamatan warga sekolah ini harus menjadi perhatian utama. Gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, maupun berbagai ancaman bencana lainnya ini dapat terjadi kapan saja. Dan pertanyaannya, apakah sekolah kita ini sudah benar-benar siap ketika bencana itu terjadi? Dan kesiapsiagaan ini tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa bencana ini bisa terjadi. Warga sekolah juga perlu memahami apa yang harus dilakukan, mengetahui jalur evakuasi, mengenal titik kumpul, dan memiliki prosedur yang jelas. Dan yang tidak kalah penting, melakukan latihan secara berkala. Dan untuk itu pada edisi program Kentongan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni kesiapan sekolah dalam pengurangan risiko bencana. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang memiliki tanggung jawab besar ya di salah satu SMK di ND ini dalam memastikan keselamatan dan kesiapsiagaan warga sekolah, yakni Ibu Petrosa Wonga Sarjana Pendidikan ya. Beliau ini Kepala SMK Karsa Mandiri ND, dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bu Petra. Selamat sore Pak Dito. Selamat sore, apa kabar sore hari ini Bu Petra? Baik dan luar biasa. Baik ya, kabar sore hari ini. Oke, jika selalu baik dengan teman-teman SMK Karsa Mandiri juga baik Ibu? Ya, semuanya baik. Semua baik ya. Oke, baik, dan pastinya diharapkan pasti selalu luar biasa nih Bu Petra. Oke, dan Bu Petrosa ini biasa disapa akrabnya dengan Bu Petra ya. Bu Petra, Oke. ya. Dan selamat datang ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Dan pastinya untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang ingin bergabung juga ya dalam program acara Kentongan bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821 38788786. Untuk pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun beropini ya, Anda bisa langsung menghubungi kami. Dan saat ini kita akan mulai bincang-bincang ya bersama Ibu Petra ya. Ibu Petra ini Kepala SMK Karsa Mandiri ND, dan beliau ini salah satu memiliki tanggung jawab besar ya pastinya di sekolah. Dan Bu Petra, ketika kita berbicara mengenai pengurangan resiko bencana ya, dan perlu diketahui dulu bahwa bencana itu pasti hal yang tidak kita harapkan, akan tetapi itu pasti bisa terjadi kapan saja dan tidak bisa kita kira-kira pastinya. Dan sebenarnya apa yang dimaksud dengan sekolah yang siap menghadapi bencana ini? Jika menurut dari kacamata kepala sekolah ini, silakan Bu Petra. Terima kasih Pak Dito. Menurut saya sekolah yang sudah menerapkan upaya pencegahan penanggulangan bencana di satuan pendidikan, baik sebelum,
pada saat dan sesudah bencana. Oke. Oke, itu dari sudut kacamata Ibu ya, seperti itu. Oke, dan dari Ibu ini sebagai salah satu tenaga pendidik juga ya, artinya di sekolah dan juga pimpinan yang ada di sekolah ini. Dan menurut Ibu nih, mengapa sekolah ini juga perlu ya memiliki kesiapsiagaan bencana ya? Padahal sekolah ini kan merupakan tempat pendidikan sebenarnya dan juga bukan kawasan khusus penanggulangan bencana. Dan ini menurut Ibu, apakah perlu hal-hal seperti mitigasi gini jika Ibu memiliki pandangan? Iya, menurut saya sekolah perlu menyiapkan dan mitigasi bencana ini karena sekolah itu merupakan tempat perkumpulan ratusan bahkan ribuan orang yang akan berada dalam satu atap atau lebih, sehingga kesiapsiagaan itu penting dan sangat perlu dilakukan di sekolah. Yang kedua, dengan zona Indonesia ini adalah sungguh sangat rawan dengan bencana seperti gempa, tanah longsor, angin kencang, bahkan sekarang kekeringan, maka sangat perlu melakukan persiapan atau siaga di setiap lembaga pendidikan. Oke, dan itu memang sangat-sangat perlu ya artinya ya untuk mitigasi bencana. Oke, baik. Dan ini Ibu sebagai salah satu pimpinan tertinggi ya di SMK Karsa Mandiri. Dan menurut pengalaman dari Ibu sendiri nih sebagai kepala sekolah nih, ancaman bencana apa Bu yang paling perlu kita waspadai ya di lingkungan sekolah dan sekitarnya, khususnya di SMK Karsa Mandiri ini Bu? Di SMK Karsa Mandiri itu ancaman yang pertama itu tanah longsor. Yang kedua itu banjir. Oke. Dan juga yang ketiga itu bangunan. Kekuatan bangunan itu juga menjadi ancaman. Oke. Ya. Dan itu juga menjadi salah satu mitigasi struktural ya untuk bangunan itu Bu ya. Oke. Dan dari sekolah sendiri, seberapa penting Bu sekolah ini untuk terlebih dahulu ya untuk melakukan identifikasi mungkin potensi bahaya dan kerentanan di lingkungan sekolah? Apakah sudah ada upaya selama ini Bu dari sekolah? Memang sangat penting untuk identifikasi masalah kebencanaan ini. Selama ini kita sudah juga melakukan identifikasi bersama anak-anak dengan menunjukkan kepada anak-anak di mana tempat-tempat yang rawan longsor, juga di mana tempat-tempat yang pohon-pohonnya sudah mulai rapuh. Biasanya kita juga berjalan-jalan bersama dengan anak dan juga mengajak anak-anak, mengajarkan juga kepada anak-anak untuk bagaimana jika terjadi bencana, titik-titik kumpul kita itu beradanya di mana. Oke. Ya. Baik, sudah mengajarkan mengenai itu ya. Artinya untuk saat ini edukasi terkait dengan mitigasi bencana juga sudah diberikan kepada seluruh siswa didik maksudnya. Seluruh siswa dan juga guru. Oke, baik. Dan ini memang harus kita tanamkan sejak dini ya. Dan kita tidak boleh menyepelekan terkait dengan bencana ya. Memang mitigasi memang lebih baik ya. Kita bukan mencegah ya dalam arti ya. Akan tetapi mengurangi sebuah risiko ya. Oke. Dan apakah seluruh warga sekolah, guru siswa, dan tenaga kependidikan ini juga pastinya perlu memiliki Bu, kalau menurut Ibu? Pasti sangat-sangat perlu memiliki. Sangat perlu memiliki. Oke. Memang setiap warga sekolah harus mempunyai kesiapsiagaan. Gitu ya, menurut Ibu ya. Oke, dan ini menarik. Oke. Dan kita berbicara indikator ini Bu. Indikator apa Bu yang menunjukkan bahwa sebuah sekolah itu sudah benar-benar siap ya menghadapi bencana ini, dalam arti bukan terus kita menunggu, bukan ya, dalam arti kita kan siap menanggapi atau menunggu menghadapi itu dalam arti kita sudah siap untuk meminimalisir resikonya itu. Indikatornya apa saja Bu kalau dari Ibu? Ada 3 pilar yang perlu disiapkan, atau yang 3 pilar penting yang perlu
ada dalam mengatasi atau kesiapsiagaan. Yang pertama itu kesiapsiagaan ancaman nyata di wilayah itu untuk kesiapsiagaan itu seperti siap siaga untuk mengatasi tanah longsor dan gunung meletus atau banjir. Oke, itu indikator-indikator itu Bu ya. Dan dari Karsa Mandiri, maksud kami SMK Karsa Mandiri. SMK Karsa Mandiri itu kan Bu sudah memiliki prosedur tersendiri ya. Mungkin untuk mekanisme khusus ketika terjadi bencana begitu. Iya, sudah punya SOP-nya. Ya. Ada ya, sudah menyiapkan Ada. terkait itu ya Iya, pastinya sudah, ya. ya. Oke, dan tadi kita sempat mendengarkan Bapak Ibu sudah menentukan titik kumpul juga seperti Ya. itu ya. Ada titik kumpul untuk jalur evakuasi pastinya ya. Dan bagaimana sekolah ini menentukan titik kumpul? Mungkin ada strateginya tersendiri, Bu? Mungkin bagaimana menentukan sebuah titik begitu? Biasanya kita melihat tempat yang jauh dari bangunan dan dari pohon-pohon. Itu menjadi tempat titik kumpul. Dan Oke. ya, Menyiapkan tempat titik kumpul yang jauh dari pepohonan ya. Jadi ya, di lapangan luas. Di lapangan luas ya. Untuk saat ini bagaimana kondisi infrastruktur di sana untuk menyiapkan hal-hal menjadi jalur evakuasi begitu itu Bu? Kalau untuk saat ini memang jalur evakuasinya disiapkan karena memang medan kami medan yang sangat ekstrim. Sehingga diarahkan anak jalan sesuai dengan jalur-jalur yang aman. Oke. Ya. Berarti untuk evakuasinya itu ya sudah diarahkan dan jalurnya sudah disediakan pastinya. Oke. Dan dari SMK Karsa Mandiri sendiri Bu, apakah ada penanggung jawab, mungkin ada penanggung jawab terkait dengan kebencanaan gitu Bu? Oh, untuk saat ini karena ini kita masih pencegahan ya. Kan kita tidak tahu datangnya kapan itu. Apakah ada tim tersendiri untuk kebencanaan itu Bu? Baik, untuk penanggung jawab umum adalah kepala sekolah sendiri. Oke. Dan juga kita membentuk tim, membentuk juga tim mitigasi. Oke. Ya. Ada tim mitigasi bencana Iya, ya artinya ada ya tim di mitigasi SMK Karsa bencana, Mandiri ya. ya. Itu terdiri berapa orang Bu di dalam tim itu Bu? Di dalam tim itu kita bagi dalam beberapa kelompok. Ya, ada kelompok yang itu persiapan untuk kelompok yang sebelum itu kita bagi. Ada kelompok yang pada saat bencana dan juga ada kelompok yang sesudah bencana gitu. Oke, berarti dibagi masing-masing tim ya dari berarti ada pra bencana dan juga nantinya pasca ya. Karena kalau saat ini kita ya menyiapkannya yang pra bencana ya karena kita harus mengurangi resiko-resiko yang ada. Mungkin nanti jika terjadi tapi kita ya bukan mengharapkan terjadi tetapi kita harus menyiapkan persiapan yang matang terkait dengan mitigasi ya. Oke. Dan pastinya di sekolah itu kan kalau yang namanya anak-anak itu kan pasti sering panik mereka ya. Panik gitu. Kalau terjadi sesuatu panik gitu. Dan dari sekolah sendiri mungkin ada antisipasinya Bu terkait supaya siswa-siswa ini tidak panik ya. Mungkin ini, mungkin ada kejadian, mungkin banjir atau mungkin tanah longsor gitu. Kan mungkin siswa panik gitu kan. Jadi bagaimana antisipasi terkait dengan hal ini nih, Bu Petra? Itu ada satu cara, ada cara yang kita siapkan itu ada latihan begitu, latihan supaya mereka tidak panik. Misalkan pada saat istirahat begitu diarahkan kepada anak-anak untuk tidak tergesa-gesa, untuk lebih tenang. Dan mendengarkan perintah yang lebih jelas, lebih tegas. Harus ya. Oh, itu ya salah satu strateginya itu ya Bu ya. Oke. Dan terkait dengan mitigasi bencana, ini kan kita membicarakan di lingkungan pendidikan ya pastinya ya. Dan di sekolah itu kan anak-anak atau siswa-siswi diberikan pendidikan pastinya sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Dan terkait dengan mitigasi bencana, apakah sekarang ini
masuk ke dalam kurikulum Ibu ya untuk saat ini ya. Kalau mitigasi bencana itu masuk juga di dalam integrasi di dalam mata pelajaran. Oke, di dalam mata pelajaran. Misalkan di dalam mata pelajaran IPAS. Oke. Di situ mengajarkan tentang bumi dan salah satunya itu kan pasti ajar juga tentang gempa. Itu kita masukkan di dalam situ, menyebar di dalam materi. Juga di materi sosial, bagaimana penanganan jika terjadi sesuatu untuk mereka lebih tenang. Juga dalam mata pelajaran agama, itu juga bisa diajarkan itu bagaimana menghadapi segala sesuatu dengan lebih tenang, tidak panik, tidak tergesa-gesa. Oke. Berarti ada di dalam mata pelajaran itu Bu ya. Oke, dan di luar mata pelajaran itu. Selain itu, kalau di luar mata pelajaran itu biasanya di dalam pramuka. Oke. Nah, di dalam pramuka itu biasanya ada pelatihan bagaimana menangani siswa yang kena bencana misalnya. Penanganan luka, P3K-nya. Itu biasa dilatih bagaimana pertolongan pertama itu dengan cara pramuka biasanya diajarkan. Oke, berarti dengan kepramukaan ya. Dan ini kita juga dalam momentum mendekati hari-hari pramuka juga ya. Berarti di hari Jumat ya, 3 hari lagi kita merayakan hari pramuka. Oke, dan ini berarti untuk edukasi kebencanaan sudah diberikan ya kepada, ini khususnya ke siswa dulu ya, dan pastinya ke tenaga pendidikan lainnya, termasuk guru, mungkin ada tenaga pendidikan lainnya gitu. Oke, dan itu tadi Ibu menyebutkan ya bahwa pendidikan dari mitigasi bencana itu ada di dalam mata pelajaran IPAS ya. Kalau dulu itu kan IPA dan IPS beda. Untuk saat ini kan kita sudah dipisahkan ya mengenai maksud kami disatukan, bukan dipisahkan. Kalau IPA untuk dan di IPS. di SMK itu tuh IPA dan IPS itu satu. Oh, memang satu ya? Ya. Itu berlaku juga untuk SMA? Untuk SMK. Oh, untuk SMK saja ya? Kalau SMA-nya mungkin beda. Oh, masih beda ya? Ya. Oke, baik Ibu. Ini menambah pengetahuan juga ya? Ya. Oke, dan itu di dalam itu kan artinya diberikan teori ya? Ataukah dalam bentuk apa lagi Bu selain teori? Apakah perlu juga untuk mungkin simulasi langsung terkait dengan mitigasi bencana gitu? Kalau simulasi langsung itu biasanya pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah itu biasanya ada satu materi itu tentang mitigasi. Di situ ada simulasi juga. Oke. Ya. Ada simulasi ya, artinya ada teori dan juga praktek ya. Ya. Oke, berarti itu memang masuk di dalam kurikulumnya itu ya memang ya, untuk penilaian praktek. Oke, dan apakah saat ini siswa juga sudah dilibatkan Bu? Mungkin untuk agen edukasi kebencanaan gitu, mungkin ya. Misalnya membantu mengingatkan teman dan keluarganya tentang kesiapsiagaan, ataukah sudah diberikan untuk terkait dengan hal itu? Untuk saat ini siswa juga dilibatkan itu di OSIS. Mereka juga dilibatkan dalam kesiapsiagaan ini, termasuk di dalam tim mitigasi. Oke, di dalam organisasi siswa intrasekolah itu OSIS ya. Itu juga sudah diberikan terkait dengan materi mitigasi kebencanaan. Oke, dan menurut Bu Petra nih, apakah generasi muda saat ini Bu, ini sudah cukup memiliki kesadaran ya terhadap risiko bencana ya? Ini dalam kebencanaan apapun ini, dalam bentuk apapun ini Bu. Apakah saat ini sudah memiliki kesadaran terkait hal itu Bu? Menurut saya untuk kesadaran itu kalau kita di sekolah kita sudah memberikan kesiapan untuk anak-anak untuk persiapan masa depan, misalnya mereka nanti ketika mereka keluar. Kalau untuk yang saya juga agak apakah setiap orang itu sudah ada kesiapan, itu juga belum terlalu yakin saya. Gitu ya, belum terlalu yakin ya mengenai itu ya. Kalau untuk siswa-siswa saya itu saya yakin karena kita sudah ada persiapan begitu. Oke, terkait dengan hal itu ya. Memang ini terkait dengan mitigasi ini memang kita harus siap betul ya, tidak bisa main-main ya. Karena kalau sudah terjadi kita ya hanya bisa meminimalisir, kita tidak bisa melawan juga. Untuk mencegah bencana itu kita tidak ada terkait dengan hal pencegahan kebencanaan. Hanya kita bisa meminimalisir saja dengan resiko-resiko yang terjadi gitu. Oke, dan Ibu ini kan terkadang kita melihat sekolah ya yang melakukan simulasi bencana
itu hanya kegiatan seremonial seperti kadang ada kerjasama dari BPBD itu datang, itu kan kadang siswa-siswanya itu mungkin hanya mengikuti saja kalau kita melihat itu ya. Dan bagaimana memastikan ketika ada simulasi ya mungkin dari BPBD atau BNPB atau mungkin dari dinas-dinas terkait dengan mitigasi bencana ini tetap memastikan bahwa simulasi yang diberikan itu benar-benar terbentuk ya atau membentuk kesiapsiagaan dari siswa mungkin guru dan juga ini bukan sekedar formalitas itu. Bagaimana memastikannya, Bu? Ibu di sebagai kepala sekolah, Baik. sudut pandang dari kepala sekolah, Ya. silakan Bu. Sejauh ini memang kami belum ada kerjasama dengan lembaga terkait menyangkut ini. Namun menurut saya kesiapsiagaan ini bukan saja latihan, tapi ini merupakan persiapan mental anak, Oke. persiapan mental siswa. Jadi benar-benar ini bukan saja teori, tapi ini praktek dan yang benar-benar menyiapkan anak untuk bisa menghadapi jika segala sesuatu itu akan terjadi. Oke. Ya. Oke, dan ini menyiapkan sebuah mental ya, yang penting itu Ibu ya. Oke. Dan ini Bu, tadi kan sudah dibentuk juga ada di awal kita sudah membicarakan mengenai tim ya. Ada tim pra bencana, kemudian pada saat bencana dan juga pasca bencana. Itu di SMK Karsa Mandiri ya, yakni di lembaga kependidikan Ibu nih. Dan jika ini Bu, setelah melakukan simulasi ya, itu apakah sekolah ini melakukan evaluasi juga Bu untuk mengetahui apa yang masih kurang gitu? Jika selama ini sudah ada simulasi juga itu Bu ya? Iya, memang setelah simulasi itu ada evaluasi. Biasanya, Pastinya ya? ya semua kegiatan setelah dilakukan itu biasanya selalu ada evaluasi. Memang ada juga yang kurang serius dalam Oke. menjalankan itu, sehingga mungkin yang kurang serius itu yang kita ragukan apakah nanti benar-benar mereka mental tuh sudah siap menghadapi ataukah karena ada yang belum serius ini. Tapi Oke. biasanya kita biasanya dengan cara kita untuk mendampingi lagi. Oke, baik Ibu. Dan tadi sudah melakukan simulasi pasti ada evaluasi ya. Dan ini menarik. Memang semua kegiatan harus dievaluasi ya setelah ada ya simulasi. Dan menurut Ibu nih, kesalahan paling berbahaya nih Bu, mungkin yang dilakukan warga sekolah ya ketika bencana benar-benar terjadi itu seperti apa Bu? Ibu ini melihat di lingkungan sekolah Ibu Iya, ya. iya. Kira-kira seperti apa Ibu ya? Karena kita dalam obrolan mitigasi Iya. kebencanaan Ibu ya. Kesalahan paling berbahaya itu yang pertama itu adalah panik. Oke. Kalau sudah panik berarti tergesa-gesa, bertabrakan lari itu yang sangat berbahaya. Larinya bertabrakan, tidak searah, tidak ada perintah yang jelas, tidak ada Oke. jalur evakuasi yang jelas, sehingga itu membuat siswa itu bisa berbahaya menghadapi bencana. Oke. Itu berarti kuncinya itu tadi yang paling berbahaya itu panik gitu Bu ya. Panik. Oke. Dan jika di ini ya dalam simulasi nih mungkin pada saat terjadi juga kebencanaan mungkin kebencanaan apapun ya itu ada ditemukan siswa ini. Iya. Ini kita mengandai-andai ya jika Iya, iya. ditemukan siswa ya itu yang tidak mengetahui jalur evakuasi itu tiba-tiba begitu Bu. Dan atau panik ketika bencana itu terjadi, apa yang harus dilakukan sekolah Ibu? Mungkin dari Ibu sendiri sudah ada kesiapan mengenai itu? Ya, biasanya kan kita pada saat pelatihan itu kan kita sampaikan kepada anak selalu ada kesiapan. Di dalam tasnya itu harus ada fluid, harus ada juga, maksudnya supaya bisa ingatkan kalau saat itu, saat ada kejadian seperti itu, dia bisa memberitahukan kita yang lain bisa tahu. Mungkin kehilangan jalur evakuasi, Oke. sehingga dengan fluid itu bisa membunyikan dan kita bisa tahu oh ini masih ada orang di sana, ada orang yang Oke. sedang bencana gitu. Oke, itu salah satu kentongannya dari SMK Karsa Mandiri ya, Iya. karena
mitigasi bencana itu kan ada istilah nama kentongan-kentongan itu kan dari kalau di Jawa itu apa yang dipukul-pukul itu kan. Oh iya iya. Itu namanya kentongan. Jadi itu memang untuk salah satu alarm tanda bencana Iya. memang itu. Oke, baik. Oke. Dan saat ini Bu, apakah sekolah ini juga sudah memiliki skenario ya untuk menghadapi bencana di luar jam pelajaran itu? Misalnya saat kegiatan di luar sekolah atau di luar lingkungan sekolah gitu, Bu. Jika itu kan masih menjadi tanggung jawab dari sekolah gitu, mungkin dalam kegiatan akan tetapi di luar dari lingkungan sekolah. Apakah ada skenario juga terkait dengan itu, Bu? Mungkin kesiapannya gitu Ya. terhadap. Biasanya kita juga menyiapkan atau meminta juga ada nomor nomor iPhone dari orang tua untuk kita bisa kontak. Misalnya kejadian itu di luar jam sekolah. Dan tiba-tiba saat itu anaknya tidak masuk, berarti kita bisa hubungi orang tuanya untuk bisa mengetahui Oke. apakah anak ini terkena bencana atau seperti apa. Oke, begitu. dengan konfirmasi ya kepada Ya, orang tua konfirmasi gitu kepada ya. orang tua. Oke, jadi pada intinya orang tua juga dilibatkan ya Ya, dalam sistem kesiapsiagaan Iya. kebencanaan di sekolah ini, Bu ya. Oke, dan ini menarik sekali. Artinya bukan hanya melibatkan dari siswa, guru dan juga ketenaga pendidikan di sekolah. Artinya juga termasuk orang tua ya. Ini termasuk dilibatkan. Oke. Dan ini Bu, ini jika mungkin bencana terjadi nih Bu. Kita sedikit kembali ke yang tadi nih. Iya. Sementara siswa ini di kelas dan juga petugas yang biasanya bertanggung jawab itu tidak ada di tempat, mungkin ada strategi lagi, Bu. Mungkin gimana itu mengatasinya, Bu, jika itu terjadi? Karena kita ini membicarakan kesiapan ya, Bu ya. iya, iya. Heeh. Itu biasanya pada latihan itu kita ada latihan. Kalau sedang dalam bencana itu berarti kita harus Oke. perintahkan siswa itu biasanya bisa saja dengan ada satu yang perintahkan gempa berarti segera menutup kepalanya, menyembunyikan di bawah kolong Oke. meja, terus megang kuat kaki meja supaya tidak terjadi, supaya ada perlindungan gitu. Jangan dekat di dinding-dinding kaca, jangan juga jalan dekat lemari-lemari yang mungkin tidak kuat lagi gitu. Oke. Seperti itu ya. Dan beberapa waktu lalu kita kan juga di ND ini merasakan efek getaran ya atau gempa bumi dari wilayah di sekitar Flores ini. Apakah pada saat jam pelajaran mungkin ada cerita itu Bu, mengenai hal-hal itu terasa gempa gitu. Tapi kemarin memang tidak terasa terlalu signifikan ya. Iya, Apakah itu sudah diterapkan Bu terkait dengan hal-hal yang Ibu iya, sebutkan itu tadi? sudah diterapkan. Diterapkan ya? Iya. Oke. Baik, dan ini memang sudah siap ya untuk menghadapi ya. Kita kan menghadapi bukan arti kita menantang, itu bukan begitu. Dalam arti kita meminimalisir resiko yang terjadi. Karena kita juga jika bencana datang gitu tidak mengetahui strategi mitigasinya begitu kan, kita tidak bisa siap, bisa mungkin kita dalam kegiatan nih, misal kita saat ini dalam kegiatan tidak mengetahui cara untuk berlindung bagaimana, itu kan menjadi sebuah resiko yang besar pastinya. Begitu kan Ibu ya. Oke. Dan ini menarik sekali dan senang juga nih bisa melihat dari SMK Karsa Mandiri sudah siap ya menghadapi bencana terkait dengan kebencanaan ini. Dan bagaimana Bu, sekolah ini dapat membangun komunikasi ya yang cepat dengan orang tua ketika terjadi bencana. Dan tadi itu kan melalui telepon ya sudah disebutkan dengan Ibu bahwa jika ada suatu force major ya, force major itu kan kebencanaan ya atau kondisi kahar, itu kan kita nggak bisa langsung menghubungi, kadang ada mungkin sinyal hilang ataupun nomornya handphone kita jatuh di mana kan tidak ada yang tahu. Itu mungkin ada strategi lain Bu terkait dengan menghubungi orang tua itu bagaimana? Itu biasanya kalau ada sesuatu yang biasanya bencana kan yang selama ini kalau kita lihat tuh tidak saja bencana yang gempa seperti itu. Misalkan ada bencana menyangkut dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Misalnya anak yang sakit atau yang apa. Biasanya kita siap menyampaikan itu, kita siap duluan untuk mengatasi sebelum orang tua itu datang. Sebelum menghubungi orang tua biasanya kita sudah siap. Oke. Contoh misalnya kalau sakit, misalnya ada yang sakit, berarti kita sudah lebih dulu
antar ke rumah sakit sebelum menyampaikan kepada orang tua. Yang penting ada penanggung jawab. Nah, biasanya kalau bukan kepala sekolah berarti ketua yayasan. Nah, kalau misalnya duanya tidak ada berarti ada wakil kepala sekolah yang menangani. Itu ya terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekolah, misal bencana termasuk sakit, tiba-tiba sakit ya, untuk siswa itu menjadi salah satu juga ya. Oke, baik. Dan saat ini Bu, apakah dukungan yang paling dibutuhkan sekolah dari pemerintah ini sudah ada ini Bu di SMK Karsa Mandiri? Mungkin dalam bentuk dukungan apa terkait dengan mitigasi bencana ini Bu? Terkait mitigasi bencana itu dukungan yang sudah kami dapat itu, kami mempunyai bangunan yang kokoh. Itu dari pemerintah. Kami sudah punya 3 bangunan yang anti bencana lah. Sudah untuk saat ini sudah ya untuk terkait itu ya. Memang masih banyak kekurangan, masih ada beberapa ruangan itu yang masih perlu diwaspadai kalau misalnya ada bencana. Dan baik. Itu mudah-mudahan ada bantuan lagi ke depannya supaya beberapa bangunan kami ini terhindar dari bencana. Dan ini salah satu mitigasi struktural ya berarti ya. Dan memang semua kita harus antisipasi dalam berbagai hal ya, karena dari struktural itu juga dari segi bangunannya, begitu kita juga harus sudah menyiapkan juga nih. Jika bencana itu macam-macam juga ya, karena sekarang juga kita lagi ada fenomena El Nino itu. Nah itu kan juga salah satu bentuk bencana juga ya, kekeringan ya. Dan kita berbicara mengenai kekeringan ini Bu, dari SMK Karsa Mandiri ini, apakah ada strategi mengenai itu Bu? Ini khusus di kekeringan ini, karena kita sekarang sedang menghadapi ini Bu. Kita sedikit ke arah sana sedikit Ibu ya. Masih dalam taraf rencana untuk menghadapi kekeringan ini. Mungkin karena masih kekurangan dana. Tapi kami sedang rencana untuk menghadapi kekeringan ini. Kami akan menyiapkan juga sumur bor supaya bisa menghidupkan tanaman-tanaman di sekitar itu. Supaya dari situ sayur-sayuran bisa dengan mudah kita dapat. Dan artinya di SMK Karsa Mandiri ini kan ada berbagai jurusan ya, berbagai jurusan kejuruan itu. Ini kita bisa sedikit kenalkan kepada pendengar nih, SMK Karsa Mandiri itu sebenarnya di mana sih Bu? Dan juga apa saja jurusannya nih Bu? Baik, SMK Karsa Mandiri itu tempatnya berada di Ndona, tepatnya samping pemancar RRI Ndona, sekitar 500 meter dari RRI Ndona. Dan SMK Karsa Mandiri mempunyai 4 jurusan, yaitu agribisnis pengolahan hasil pertanian, agribisnis pengolahan hasil perikanan, agribisnis ternak unggas, dan juga seni musik. Itu 4 jurusan ya. Tadi ada agribisnis pengolahan hasil pertanian ya. Dan agribisnis pengolahan ya. Di yang hasil pertanian ini Bu. Ini kan keterkaitannya juga pertanian itu butuh kelembapan ya. Jika kita kekeringan panjang artinya di lahan pertanian kita juga kering. Dan ini dari mungkin ada mata pelajaran atau mungkin edukasi ya. Ini kita membahas pelajaran ke siswa atau siswi yang di kejuruan hasil pertanian tadi. Mungkin ada mitigasi tersendiri Bu, mungkin di kekeringan ini. Ada tambahan mata pelajaran mungkin gitu. Ya, kalau di kekeringan ini ada mata pelajaran itu yang dinamakan itu kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Di kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan itu kita tidak saja mengolah hasil yang sudah ada, tapi kita bisa menghasilkan dari hasil-hasil pertanian itu. Sehingga memang tidak terlalu pas dengan jurusan kami, tapi ada kreativitas karena ada tanah yang di sekitar itu masih ada peluang-peluang untuk bisa kita menanam
Bisa kita menanam sayur, lombok, barang-barang yang hasil-hasil yang bisa kita hasil-hasil yang langsung kita konsumsi gitu ya. Oke, bisa. Berarti itu juga ada kebun sendiri artinya di sekolah ya. Untuk praktek itu ada, Bu? Kalau untuk praktek di lahan di mana itu, Bu? Karena kami bukan jurusan budidaya, jadi kami memang tidak punya lahan. Kami belum punya lahan. Hanya pekarangan di sekitar itu digunakan untuk bisa menanam sayur dan sebagainya yang untuk bisa dikonsumsi. Berarti itu kan tadi jurusannya hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, hasil yang sudah ada dari para petani nanti diolah menjadi produk baru yang nilai ekonomisnya lebih tinggi begitu dan bisa bertahan lama. Semisal ada bisa uwi kaju ekspor, gitu, dijadikan sebuah produk seperti contohnya keripik gitu dulu ya. Oke, pengolahan pertanian ya. Ini terkaitannya dengan ketahanan pangan juga ini pasti ya, Bu. Oke, baik, dan ini menarik sekali. Dan tadi untuk sumur bor itu salah satu antisipasi kekeringan juga, Ibu ya? Iya. Oke, dan saat ini sudah ada untuk sumur itu? Ini masih dalam taraf rencana. Taraf rencana ya, berarti belum dieksekusi pengerjaan ya? Oke, baik. Dan ini menarik sekali nih, Bu, di program Kentongan ini ya, bahwa SMK Karsa Mandiri memang sudah sangat-sangat siap ini menghadapi berbagai ini. Kalau untuk saat ini di kondisi di SMK Karsa Mandiri terkait dengan air, apakah aman, Ibu? Saat ini memang untuk air nih agak susah. Agak susah ya? Karsa Mandiri karena mengharapkan PAM ini 3 hari kadang-kadang keluar, kadang 2 hari tidak keluar begitu. Makanya itu diinisiasi adanya sumur bor itu ya, untuk mencukupi ya. Dan nanti semoga air bisa lancar terus ya, supaya operasional dari kegiatan SMK Karsa Mandiri ini bisa terus jalan normal, mulus gitu ya. Karena air itu sebenarnya sumber kehidupan ya. Dan ini kekeringan juga pun ada fenomena El Nino ya, katanya kekeringan jangka panjang nih. Dan kita sudah berkali-kali berbincang-bincang kepada ya BMKG gitu juga memprediksinya seperti itu ya, kita memang harus mempersiapkannya ya. Oke, ini baik, ini tadi setelah obrolan kita ya, sedikit obrolan, bukan sedikit, kita sudah banyak, nggak kerasa sudah 40 menit kita ngobrol-ngobrol ini, Bu. Oke, dan ini, Bu, ini kita jika terjadi bencana besar ya, dan kegiatan belajar mengajar nih harus dihentikan nih. Ini karena kita masih berbicara di dunia pendidikan ya. Bagaimana sekolah ini memastikan ya proses pendidikan siswa ini bisa tetap berjalan ini, Bu? Seperti contohnya, kita beberapa tahun lalu itu kan ada kebencanaan yang sangat besar bahkan di seluruh dunia, yakni COVID-19 itu. Dan itu mungkin ada strateginya bagaimana itu, Bu? Jika itu terjadi, bukan COVID ya, mungkin hal yang mirip gitu. Ya, baik. Dalam persiapan jika ada bencana sepertinya, kita sudah membentuk grup-grup WA dengan para siswa. Baik itu antara guru mata pelajaran dengan siswa, juga wali kelas bersama siswa. Sehingga untuk zaman sekarang ini alat komunikasi ini sangat penting. HP itu menjadi peranan penting dalam mengatasi bencana juga, sehingga kita bisa tetap menjalankan proses mengajar melalui daring atau daring, artinya sekolah online gitu itu sekolah untuk strategi online, seperti yang dulu itu ya. Jika itu terjadi ya, tidak diliburkan gitu ya? Tidak diliburkan. Baik, dan untuk ini kan di SMK itu sebenarnya banyak prakteknya, Ibu ya. Dan untuk kegiatan praktek dulu bisa diceritakan ini, Bu. Mungkin dalam COVID itu sudah berjalan ya pendidikan itu dulu ya di SMK Karsa Mandiri. Dan itu bagaimana, Bu, kalau di SMK pada saat masa-masa COVID dulu itu? Mungkin kita sedikit flashback di 6 tahun yang lalu ya. Biasanya kalau kemarin itu kita pernah tugaskan guru tuh untuk datang ke kelompok-kelompok. Kita biasanya bagi guru untuk datang ke kelompok. Setelah kita memberikan tugas, nanti kita monitoring langsung. Jadi mereka tuh bisa menghasilkan sesuatu dari praktek yang telah diberikan melalui daring itu. Sehingga di sana kita bisa melihat langsung bagaimana anak itu benar-benar belajar menghasilkan sesuatu atau tidak. Berarti
berkaca pada dulu COVID itu strategi bisa digunakan kembali jika Bisa. suatu saat terjadi force major gitu ya. Bisa. Atau kondisi kahar ya force Ya. major itu ya. Oke. Dan itu tadi salah satu metode pembelajaran jika terjadi bencana. Dan menurut Bu Petra nih, apa satu hal yang paling mendesak ya dilakukan sekolah-sekolah di ND nih untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana ini, Bu? Di seluruh sekolah ini. Di seluruh sekolah. Atau mungkin Ibu kan sebagai tenaga pendidikan juga ya di lingkungan pendidikan lah intinya sebagai kepala sekolah juga jika Ibu memandang seperti apa? Hal yang apa bagaimana? Ulang pertanyaannya, Pak. Ini ada mungkin menurut Ibu nih Ya, ya. ada satu hal nih yang paling mendesak ya dilakukan sekolah-sekolah di ND nih, khususnya di ND ya, untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Mungkin yang harus dilakukan, yang paling mendesak gitu. Hal yang paling mendesak itu yang pertama itu untuk kesiapan ya, Pak. Kesiapan, terkait kesiapan karena kita membahas terkait dengan mitigasi bencana itu. Apakah Ibu ada pandangan terkait dengan hal itu? Mungkin ada yang perlulah gitu terkait dengan hal itu, Bu? Saya belum sampai Belum ke pernah sana melihat ya. ya, belum pernah melihat terkait dengan hal itu ya. Artinya tidak ada hal yang mendesak ya. Mungkin yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu untuk saat ini. Ketika Ibu memandang gitu. Belum ada Ibu ya? Ya, ya, Pak. Oke, dan mungkin ini Bu, itu tadi kan dari SMK Karsa Mandiri sudah menyiapkan jalur evakuasi ya. Mungkin jika saat ini ada sekolah ini, mungkin yang sampai hari ini belum memiliki jalur evakuasi ya, ataupun prosedur kebencanaan. Dan dari mana mereka harus memulai, Bu, menurut Ibu? Karena kita ini sedikit mengedukasi juga ya kepada pendengar itu, Bu. Kalau dulu bisa diceritakan mungkin dari SMK Karsa Mandiri itu ketika dibangun jalur evakuasi pada saat itu. Mungkin di sharing pengalamannya boleh, Bu? Bagaimana, Pak? Yang jalur evakuasi tadi di awal Ibu sebutkan tadi itu kan sempat menyebutkan ya ada jalur evakuasi terkait dengan kebencanaan itu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan dulu awalnya bagaimana untuk menentukan titik-titik itu, Bu? Biasanya mengidentifikasi dulu area yang ada di sekitar ini, Oke. di sekitar sekolah. Setelah itu baru kita melihat menentukan di mana tempat-tempat yang aman. Nah, dari situ setelah kita mengidentifikasi itu baru kita bisa menentukan jalur yang pasnya itu adalah ini untuk bisa ke titik kumpul itu. Oke. Baik, itu salah satu strategi ya. Artinya mengidentifikasi dulu titik-titik yang paling aman itu ya. Mungkin kan sekarang dari SMK Karsa Mandiri sudah menyiapkan terkait dengan hal itu. Mungkin ada sekolah-sekolah lain yang belum menyiapkan terkait dengan hal itu. Kadang malah ada yang belum sama sekali terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Oke nih Bu, ini pesan Bu Petra nih kepada mungkin para kepala sekolah lain ya. Karena kita juga sebentar lagi sudah di penghujung waktu ya. Mungkin pesan Ibu kepada para kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua ini agar tidak menganggap pendidikan kebencanaan itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Mungkin ada pesan-pesan Ibu yang mungkin bisa menyentuh semua ini. Pesan saya, mungkin saya mengajak untuk semua warga sekolah, mari kita bergerak bersama untuk wujudkan satuan pendidikan yang aman bencana untuk ketangguhan semua warga umumnya Indonesia. Oke, itu pesan-pesannya. Dan ini terakhir nih Bu, ada pesan lagi kah Ibu? Kepada seluruh sekolah ini, tadi kan kita kepada tenaga kependidikan dan ini kepada seluruh sekolah di Kabupaten ND ya ini, agar mampu menjadi sekolah yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana ini Bu. Untuk semua sekolah di Kabupaten ND, saya harapkan kita semua bisa membuat kesiapsiagaan untuk menangani bencana.
Oke. Ada tambahan lagi Bu untuk pesan-pesannya Ibu? Pas. Itu sudah pas ya. Mungkin ada pesan-pesan lagi Bu ingin yang disampaikan terkait dengan SMK Karsa Mandiri di program Kendongan sore hari ini Bu? Baik, untuk pesan saya untuk mungkin para pendengar radio RRI ND, SMK Karsa Mandiri mempunyai 4 jurusan yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jurusan yang ada di sana adalah agribisnis, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, agribisnis ternak unggas, dan juga seni musik. Dan 4 jurusan ini adalah jurusan yang sangat berpengaruh dan sangat penting untuk masa depan. Dari 4 jurusan ini bisa membuat anak-anak atau siswa-siswa menjadi manusia atau siswa yang lebih mandiri, lebih kreatif, dan bisa menghasilkan uang sendiri. Terus di sekolah juga, di SMK Karsa Mandiri juga, kami juga memberikan pendidikan gratis, sekolah gratis, dan juga seragam nasional gratis. Kami juga menyiapkan asrama jika masih ada putra-putri, anak-anak yang masih belum bisa melanjutkan ke tingkat SMA, mungkin karena kekurangan biaya atau karena satu dan lain hal, jarak, bisa bergabung bersama kami di SMK Karsa Mandiri. Di sana juga ada siapkan asrama yang biayanya sangat murah. Mungkin itu pesan-pesan saya. Oke, kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ya. Ada tambahan lagi Bu? Tidak ya? Atau sudah? Sudah cukup ya? Oke, baik. Ini terima kasih banyak ini Bu. Ya, kita sedikit mengedukasi kepada masyarakat ya tadi di obrolan kita, dan sedikit sharing-sharing. Mungkin ada masyarakat memiliki anak sedang bersekolah tidak mengetahui mengenai mitigasi bencana, dan tadi Ibu sudah sedikit memberikan wawasan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Mungkin dari Ibu ada tambahan lagi terkait dengan mitigasi kebencanaan di sore hari ini, khususnya di lingkungan pendidikan? Mungkin hanya satu ajakan saja. Oke, silakan Ibu. Ya. Untuk semuanya, mari bergerak bersama, wujudkan satuan pendidikan yang aman bencana untuk ketangguhan Indonesia. Salam siaga, salam kemanusiaan. Oke, salam siaga, salam kemanusiaan. Baik, terima kasih banyak ini untuk pesan-pesannya juga Bu Petra. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sore hari ini di Pro 1 RRI ND ya dalam program acara Kendongan. Dan terima kasih sudah bersama kami dan juga pendengar yang ada di dalam ruang dengar ya Ibu. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND ya, tak terasa kita juga telah hampir 1 jam ini kebersamaan kita dalam program Kendongan ya. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung acara ya. Banyak hal penting yang kita dapatkan dari perbincangan bersama Ibu Petra nih. Dan kita belajar bahwa sekolah itu yang tangguh bukan hanya sekolah yang memiliki fasilitas lengkap ya. Lebih dari itu, sekolah yang tangguh adalah sekolah yang memiliki pengetahuan, prosedur, latihan, komunikasi, dan juga kepedulian terhadap keselamatan seluruh warga sekolah. Dan pendengar, ketika bencana terjadi ya, itu kita harus mempersiapkan segala persiapannya ya, dan juga jangan panik, dan panikan itu dapat memperbesar resiko. Dan sebaliknya, pengetahuan dan latihan ini dapat membantu kita mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah. Dan siswa juga perlu tahu kemana harus menyelamatkan diri. Guru juga harus memahami perannya, dan seluruh sekolah harus mengetahui apa yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Sebab kita tidak pernah tahu ya kapan bencana ini akan terjadi. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang. Dan mari kita mulai dari lingkungan sekolah, dari guru kepada siswa, dari sekolah kepada keluarga, dan dari keluarga kepada masyarakat. Karena sekolah yang siap menghadapi bencana akan melahirkan generasi yang siap menyelamatkan diri dan orang lain. Dan saya Dito Utama bersama tim yang bertugas di program Kendongan edisi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Kendongan edisi selanjutnya. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi.
Terima kasih Anda telah mengikuti acara Kentongan Pro 1 RRI ND. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama.